Halo, Jafran, Almer, selamat sore. Assalamualaikum, Mi. Orange. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? 2 minggu tidak berjumpa. Berjumpa sudah puasa. Oke, kok dikit banget yang masuk nih. Bentar. Tunggu bentar ya, kita tunggu temannya dulu ya. Ini banyak banget yang nggak hadir. Arkana dari Istibora yang baru. Virus, Javan, Bibi, Manfa. Oke, bentar ya. Waduh. Bentar ya. Hmm. Oke, dia ada acara keluarga. Aduh, Hazik virus. Bentar ya, Bibi sudah confirm bisa, bentar. Virus Fadil. Ini buka ya, buka apa? Buka apa? Fadil. Itu banyak banget yang gak hadir hari ini. Betul. Pokoknya oh, ingatnya pada jam 4 sore deh. Oke, udah masuk ya. Halo Bibi, Bibi masih connecting. Tunggu bentar ya, Jafran sama ini Almer ya. Ini itu juga agak pegel nih. Ada 3 orang lagi yang baru. Bentar. Ranfa. Sore, Miss. Sore, Bibi. Selamat sore, bentar ya. Ranfa, belakangnya 61761. Oke, tidak ada. Ini, hmm? Ada 76.
belum satu. Hmm, oke, ini kayaknya 912 namanya akan dan menghadir apa nih 12 912. Oh, menghadir emang nggak hadir karena dia kebentrok sama Timur. Arkana 0350. Oke, ini kita mulai ya. Oh, ya, cuma berempat. Kayaknya banyak yang miss gara-gara jam 4 sore. Nggak apa-apa, tapi silahkan share screen dulu. Apa kabar, Pibi? That's it, good. Apakah semua baik-baik Baik, saja? Miss. Apa kabar Miss juga? Baik, Alhamdulillah baik, Pibi. Terima kasih. Kita akan mulai ya. Kemarin belajar apa? Hayo, ada yang ingat nggak? Ini bagusnya progresnya 80-an. Fungsi bersarang ya, Miss. Betul. Fungsi lanjutan, fungsi bersarang. Very good. Good job. Iya, fungsi bersarang. Minggu lalu kita belajar tentang fungsi bersarang. Hari ini solution guide-nya belum dikirim ya? Apa udah? Kok Pibi tumben nggak 100%? Soalnya gak ada waktu untuk buat, Miss. Oh, lagi sibuk ya. Oke deh, aman. Oke, teman-teman boleh share screen semua dulu. Ini baru Jafran doang. Lanjut ke bawah Jafran. Kita masuk ke lesson 3. Pibi sudah. Almer. Alessa join. Alessa ini pengganti nih kayaknya. Jafran. Almer harus reload dulu. Tadi masuk sebelum jam 1. Jam 1. Jam 4. Eh, Jafran juga. Kalau Pibi kayaknya udah kebuka ya. Standar library. Nomor teori dulu yang dibuka dan dibaca. Halo Alessa, selamat sore. Halo Alessa, selamat sore. Dengan siapa nih Alessa nih? Halo, Alessa. Oh, Hazik. Hazik, boleh share screen Hazik? Langsung share screen dulu Hazik, baru saya nanti bahas dulu. Kayak biasanya ya. Halo Hazik, suara saya mic-nya jauh ya. Jauh. Ya, halo Hazik. Oke, aman. Aman Hazik. Oke, silakan teori random and time dibuka. Oke. Saya stop ya Hazik ya. Nalmer juga Pibi. Saya stop dulu sama Jafran kayak biasanya. Saya bahas dulu teorinya ya. Wah, dikit banget nih. Ada 3, 4 orang doang. Nah, kita
bahas teorinya dulu. Tapi sebelum Miss Citra mau bahas teorinya, Miss Citra mau kasih tahu dulu bahwa minggu depan kita akan membuat sebuah modul. Nah, untuk membuat sebuah modul, kalian akan membuat fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi yang lebih dari satu tentunya, atau satu juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi disimpan dalam modul. Dan minggu depan adalah pembuatan project dengan modul. Nah, tapi apa itu modul kita akan bahas hari ini. Saya share dulu ya. Bentar. Oke, mohon perhatiannya ya teman-teman. Hari ini kita masuk ke modul random and time. Apa itu? Jadi seperti layaknya komputer, Python juga punya yang namanya tempat penyimpanan yang kita sebut dengan library. Nah, library ini dia akan punya banyak sekali file-file. Dan dia juga akan melaksanakan atau mengeksekusi yang kita sebut dengan interpreter, akan mengeksekusi langsung dan menilai langsung perintah yang ada di dalam library. Nah, perintah-perintah lain itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah fungsi yang kalian pelajari sebelumnya, dan kemudian fungsi tersebut disimpan di dalam bentuk file yang kita sebut dengan modul. Sama seperti file yang kalian kenal, kalau misalkan kita mau panggil atau mau pakai atau mau ambil filenya, harus buka dulu modulnya. Di sini kita sebut sebagai connecting modul atau menghubungkan modulnya. Jadi cara membuka modulnya bukan seperti di komputer kita cari foldernya, bukan, tapi kita harus ingat nama modulnya dan kita connect-in. Itu cara buka modulnya. Nah, yang hari ini kita pelajari modul standar. Ini ada yang hapus ya? Enggak. Nggak bisa diedit perasaan. Oke. Nah, yang standarnya Python itu punya banyak sekali modul, dan next modul yaitu saya mau kasih kabar baik adalah kita akan belajar modul gambar. Tapi kita belum sampai situ. Di modul sekarang kita akan ngomongin soal modul random dan modul time. Random seperti yang kalian tahu tentang acak, maka dia akan mengacak sebuah angka. Jadi yang cuma bisa diacak itu hanya angka ya. Sedangkan time adalah modul untuk menyimpan waktu, di mana waktu tersebut bisa kita counting, bisa kita hitung, bisa kita simpan, gitu ya. Jadi dua hal modul inilah yang sekarang kita akan pelajari hari ini. Nah, next modul atau next modul di modul keempat, kan sekarang kalian masuk ke modul 3. Di modul keempat kalian akan belajar modul turtle, yaitu modul gambar. Grafik primitif. Jadi primitif berarti benar-benar gambarnya saya mau bilang dia nggak kayak Canva gitu ya, yang nggak yang full out gitu, enggak. Dia bentuknya desain grafis sederhana sekali gitu. Tapi untuk membuat hal sederhana itu pun kita butuh kode yang tidak sederhana ya tentunya. Oke, modul random gunanya apa? Gunanya mengacak-acak. Isinya yang sering kita gunakan hanyalah random. Random kepanjangan dari random integer. Apa itu integer? Bilangan bulat. Jadi yang diacak hanyalah bilangan integer 1, 2, 3, 4, 5. Tidak 1,2, 1,3 tidak. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. Bulat, benar-benar angka tanpa desimal, tanpa akar, tanpa pecahan. Random adalah semuanya. Dan khususnya dia akan merandom 0 sampai 1 seperti peluang. Jadi bentuknya desimal. Kita jarang pakai random, kita seringnya pakai random. Tapi nama modulnya random. Kenapa nama modul harus diingat? Karena dia harus connecting. Cara menghubungkan si modul itu adalah dengan memanggil import random atau from random import random, di mana random adalah fungsi yang mau kita pakai. Sedangkan bintang adalah all of, seluruh fungsi yang kita ambil, kita aktifin semuanya. Kalau random berarti cuma satu fungsi doang, kalau bintang semua aktif, tinggal panggil kalau tahu gitu ya.
Cara manggil fungsinya tinggal panggil namanya aja kalau pakai from. Tapi kalau kalian pakainya import, gunakan gandeng nama modul. Jadi kalau kalian pakai import, perlu banget nama modulnya selalu bergandengan dengan nama fungsi yang dipanggil. Beda ya. Kalau import, dia harus gandeng modul. Kalau from, nggak perlu. Panggil aja fungsi yang dibutuhkan. Ada pertanyaan dulu? Oke, aman ya. Kemudian, ini tinggal pakai aja dan nanti angka-angkanya akan berubah. Kemudian, jadi maksudnya random apa sih maksudnya? Ya kayak lotre aja, kayak undian, jadi diacak gitu. Terus yang keambil bebas gitu. Yang ngacak siapa? Interpreter, yang ngacak si mesin, Python yang ngacak. Jadi kita nggak tahu polanya seperti apa. Oke, ya kira-kira seperti itu untuk random. Ada pertanyaan atau tidak? Karena kita akan langsung masuk ke modul time soalnya. Oke, enggak ya, aman ya. Modul time itu adalah modul yang menyimpan fungsi-fungsi yang hubungannya dengan waktu. Nah, sebagai contoh, perintah-perintah yang ada di modul time, ada sleep. Apa gunanya? Perhatikan. Time adalah mengembalikan banyaknya detik setelah mulainya zaman. Maksudnya apa? Maksudnya mulainya zaman itu adalah detik yang dihitung sejak tahun Januari 1970 saat sistem unik ditemukan. Jadi waktu Python ini dihitung sejak sistem Unix terjadi yaitu Januari 1970 sampai sekarang. Jadi jangan heran kalau kalian nanti ketemunya miliaran bahkan triliunan detik. Ya karena dia lagi ngitung detiknya gitu. Makanya kalau kita mau cari waktunya biasanya kita bentuk dari selisih. Selisih waktu awal, waktu akhir dong, dikurang waktu awal. Nah, oh ternyata nggak sesimpel itu ya. Iya, memang. Dia bentuknya basic, dasar banget. Jadi kita harus tahu cara bacanya. Sleep, detik, artinya menghentikan program. Maksudnya delay. Kalau program biasanya saat per baris, kalau dibuat sleep, dia akan ada delay berapa detik gitu. Cukup lama baru dia ke next baris. Kalau round dia nggak ada di time ya, cuman kita sering pakai. Kenapa sih kok sering pakai round? Kenapa? Round ini membulatkan angka ke digit berapa bebas. Kalian mau buat digit 1, mau digit 2, bebas. Tapi kenapa perlu round? Ya, misalnya sudah bahas bahwa time itu miliaran triliunan, yang tentunya desimalnya juga sama ya. Jadi kalau kita mau pakai itu, justru angka waktu kita akan super duper panjang. Makanya kita perlu banget round untuk membantu digitnya jadi lebih pendek. Tapi apakah round ada di modul time? Tidak ada. Round hanyalah perintah seperti yang lainnya saja. For example ya, biar kalian bisa tahu bentuknya. Jadi time kalau start ini di print, artinya dia begini. Ini nggak tahu nih pembuatan modulnya si algoritmik kapan. Tentu saja sekarang nggak akan segini, udah lebih besar. Ini ada 1.600.000.000 detik. Koma, nah ini aja komanya kayaknya sudah dipendekin. Bisa aja lebih dari itu sebetulnya. Koma ini menandakan super detik berarti ya. Benar-benar cepat gitu ya. Kemudian makanya saat kita mau tahu berapa sih ritme atau berapa lama proses dari start sampai akhir, ya kita harus pakai round yang diselisihin. Barulah kita dapat waktu 6,31 detik. Segitu. Itu kenapa waktu itu berharga banget ya, ternyata dia terus berjalan. Tanpa kita tahu ya. Oke. Nah, terus udah deh begitu aja. Connectingnya masih sama, terus time fungsinya sama banget sama namanya nama dari modulnya. Jadi kita nggak perlu yang gimana-gimana. Paling ada sleep, ada speed ya. Saya nggak bahas speed tadi. Jadi ada sleep untuk delay, ada speed untuk mempercepat. Kalau di speed, dia ngomongin soal kecepatan. Jadi makin gede makin cepat. Kalau sleep makin gede makin lama gitu. Beda kondisi aja. Seperti itu untuk model time and random. Ada pertanyaan tidak? Oke, aman ya.
Oke, tentu saja kita akan mulai ke dalam assignment tugas kalian dan tentu saja kalian tidak mungkin nggak ditanya. Bukan nggak mungkin ditanya, tapi nggak mungkin nggak ditanya. Pasti ditanya maksudnya. Oke, kita mau ke 3 di nomor 5. Oke, stop dulu, maaf. Oke, saya kasih tanda ya. Ini paling 3 orang dulu nih yang menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pibi cari yang benar 1. Kok aku lihat dulu ya, Miss. Oh boleh. Almer sama Jafran nantilah. Jafran kan ini ya disiplin tadi datangnya cepet banget. Jadi kita ke Hazik dulu ya. Almer, Hazik. Silakan pilih satu yang benar. Ayo make. Kenapa yang mana Pibi? Yang nomor 1 ya, Miss. Nomor 1. Oke. Almer. Sudah benar. Pibi, good job. Thank you, Miss. Sebentar, Miss. Oke. Hazik. Ada 2 lagi tentu saja. Kan ada 3 cara dia mengkoneksikan modul. Untuk memanggil fungsi random, tentu saja modulnya random semua. Ini pasti muncul. Tapi apakah tulisannya benar gitu kan? Nah, dari 6 ini cuman ada 3 yang betul. Coba pilih. Oh, Jafran mau coba, boleh, nggak apa-apa. Silakan. 3. 3, oke, 3 betul. Satu lagi, Hazik atau Almer? Hazik, Almer, 4 bukan 6, Miss. 6, betul. 4, yang jawab 4 itu kebalik, hati-hati loh ya. Dia yang jawab 4, modulnya kebalik, nggak boleh. Yang benar 6, betul. Tadi saya nggak tahu deh suaranya siapa tuh yang bilang 6. Pokoknya betul, good job teman-teman. Silakan di answer, kemudian tunggu bentar. Saya mau cek dulu pengatikan 1 kali. Kayaknya habis itu kita ketiga. Mantap. Oke, let's go. Silakan share screen. Langsung ke pengatikan, menjawab bagian modul. Oh, nggak bisa masuk. Siapa nih nggak bisa masuk? Oh, halo, bentar. Ini siapa nih? Ya, silakan pengatikan Haji, Jafran, Fibi, Almer. Almer ada, oke, aman. Silakan dilihat bentuknya ya. Bentar. Waduh, waduh, waduh. Pasang tiga ya. Sudah semua kah? Add input, oh dari 3 PB bagus. Coba ditebak PB salahnya di mana. Tebak-tebak bener ya, jangan tebak-tebak asal. Berarti bukan tebak, masih namanya mikir. Iya, pikirin dulu. Azik, oke mantap. Dikit lagi. Oke, very good. Hati-hati. Masuk 4, habis itu. Oke.
Oke, good job. Almer, Hazik, bagus. Jafran, bagus. Oke, bahas nomor 3 ya. Jadi dia kayak undian gitu, dia sebutnya undian lotre, tapi sebenarnya saya nggak setuju dengan tema lotrenya ya. Lotre is not good ya teman-teman ya. Jadi kita anggap aja sebuah undian hadiah 17 Agustus. Misalkan, for example. Terus kalau misalkan jalan sehat, saya nggak tahu ya kalau di daerah kalian ada atau enggak. Di daerah saya itu ada yang namanya jalan sehat, di mana itu dikasih nomor. Nanti nomornya di random, diacak gitu, terus yang keluar akan jadi dapat hadiah macam-macam. Nah, sama di pola di sini juga sama, cuma nomor menangnya sudah diterakan, udah tertera. Ya tertera di kode, tapi harusnya peserta nggak tahu dong. Terus pas kita play sebenarnya ada banyak kesalahan secara template itu udah ada kesalahan, tapi secara program sebetulnya sudah tersimpan angka menang 1010, kemudian dicetak Anda menang sudah ada juga. Semoga lain kali beruntung juga sudah ada. Terus gimana? Oh, berarti tinggal template aja. Pertama template yang salah adalah di number 6, di nomor 6, baris 6. Itu karena equalnya tidak sama. Maksudnya sama dengan yang tidak double ya. Karena dia condition if, maka dia harus pakai sama dengan double, itu pertama. Yang kedua, modul renpy not defined. Ren nggak ada, kalau rendin ada. Maka tambahin. Lalu, di bagian sini ada pemanggilan sebuah variabel yang nggak terdefinisi, yaitu angka sekarang. Harusnya angka sekarang ini apa sih? Harusnya rendin tersimpan dalam sebuah variabel yang kita sebut dengan angka sekarang. Lalu sudah deh. Nanti kalau kita play lagi, loterinya beda-beda gitu keluarnya. Nah, karena random, jadinya ya kalau kita mau dapetin sampai 1010 nggak tahu deh kapan selesainya. Jadi kita sampai situ doang. Kalau sudah di checklist ya bagian kotak kecil ini lalu di-submit, dikumpulkan. Baru kalian bisa masuk ke nomor 4. Tidak ada pengecekan otomatis di situ selama kode keluarannya sama. Saya setujui aja. Silakan share screen. Silakan code juga sudah saya kirim di chat Zoom. Lalu kita akan masuk ke nomor 4 setelah ini. Bentar. Virus mana ya? Tadi kayaknya udah. Ini Fadil. Hazik. Sana. Fadil. Virus. Ada kabar. Ya, benar gitu, Almer. Hazik boleh share screen, Hazik. PB sudah di 4 ya, good job. Itu gini, PB. Jadi setiap orang di random, dia akan jawab ke kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi biar adil, di random lah dia gitu. Nah, terus nanti ada yang masuk ke partisipan 1 sama partisipan kelompok 2 gitu. Yang ujung-ujungnya dia akan ngeluarin berapa yang masuk ke partisipan 1, berapa yang masuk ke partisipan 2 gitu kira-kira ya. Proyeknya coba pikirin dulu. Hazik, udah bagus banget. Oke, Hazik ada satu error ya. Tuh, renpy. Renpy itu maksudnya di modul atas udah salah nih. Harusnya rendin. Oke, bagus. Tinggal di play and check Hazik. Hazik maksudnya.
Oh, udah di checklist aja nih Almer. Belum selesai ya. Oke. Gak apa-apa, aman. Jafran aman, Pipi aman. Hazik udah ya, aman ya. Oke, silakan buka bookletnya, checklist aja. Udah bener. Hazik checklist dia nggak ada pengecekan otomatis, tapi ada kotak kecil ini boleh di checklist. Di kotak kecil ini boleh di checklist, lalu ntar ada kuning submit dikumpulin. Oke, kita masuk ke 4 ya. Jadi sempat saya ceritain ke Pibi juga ya, di nomor 4 itu sebetulnya ada pembagian kelompok 1 dan kelompok 2. Bisa di close dulu ya Pibi ya. Karena kelompok 1 dan kelompok 2 berarti biar adil gitu. Saya stop, mau sorry banget. Masih harusnya di cut off aja. Karena ada kelompok 1 dan kelompok 2 biar adil, ya nggak mungkin lah nanti kalau dikelompokin yang kuat-kuat gitu kan balapannya, jadi menang semua. Jadinya kita buatlah random kelompok. Nah, random kelompok ini pertama kali pasti dia akan menanyakan masukkan nomor balapan Anda, berarti nomor peserta. Nah, kemudian setelah itu ada nomor Anda adalah gitu. Nah, berarti nomor Anda adalah ini berasal dari apa? Dari random. Berarti pertama kita akan acak nomor nomor partisipasi. Nomor partisipan. Nah, ini akan kita ambil dari random. Karena cuma ada 2 kelompok, jadi kita bagi 2. 1 sampai 2 saja. Kalau sudah masuk, nanti kita akan dibilangin kalau kita masuk kelompok, Anda adalah kelompok 1 gitu. Harusnya kelompok ya, cuma di situ kita ngikutin aja nomor Anda adalah gitu. Nah, itu kan masuknya dari mana? Dari print. Nggak ada input di situ ya. Nomor Anda adalah titik 2. Nah, si 1 itu asalnya dari mana? Nomor partisipan. Yang kedua, partisipan balapan 1 adalah 1, partisipan balapan 2 adalah 0. Itu karena dia masuk ke kelompok 1, jadi kelompok 1 bertambah 1, kelompok 2 enggak, gitu. Nah, terus dia sampai off ya, makanya di sini tidak sama dengan off, dia baru berhenti. Jadi kalau kalian mau masukin 100 partisipan, ya boleh-boleh aja. Terus gimana dong? Ya, terus berarti ada kondisi dong, di mana kita harus lihat gitu mana yang masuk partisipan 1, mana masuk partisipan 2. Nah, karena Rendin selalu numbering, berarti kalau kita punya kondisi if nomor partisipan yang dapatnya 1, nggak usah pakai petik ya karena sudah number. Maka kita akan nambahin partisipan 1 yang tadi di atas bertambah 1 otomatis. Di mana sih? Nah, gini. Nah, sedangkan yang 2 boleh aja kalian copy gini. Boleh nggak Miss Fitri? Boleh. Copy aja. Ini. Nah, dapat 2 dong. Iyalah, kelompok 2 berarti tetap bertambah 1. Jangan bertambah 2. Ya, orangnya tetap 1 yang akan bertambah. Terus gimana? Setelah condition ya kalau kayak gini doang ya dia nggak akan nge-output partisipan balapan 1 adalah. Partisipan balapan 1 adalah itu kan adanya di print. Lalu printnya di mana? Ya, di dalam while. Selalu ada gini. Partisipan balapan 1 adalah titik 2. Nah, kita panggilnya apa? Partisipan 1 lah. Terus copy lagi dong untuk balapan 2. Benar. Copy lagi balapan 2, ganti semua angka satunya jadi kelompok 2. Beres deh. Terus kalau off gimana ya? Kalau off berhenti dia. Nggak ada apa-apa. Tidak ada action apapun. Misalkan nomor peserta saya segini. Terus saya dapat kelompok 2. Kok yang nambah malah 2? Aneh, bentar dulu. Kenapa balapan 1 yang nambah? Sebentar. Kenapa dia? Ya iya pantesan. Ini balapan 2 dong ya. Yang ini balapan 2 dong pastinya. Dah.
Misalkan, nah, balapan dua yang nambah ya. Terus misalkan masukin lagi orang kedua. Nah, bertambah lagi dan terus bertambah sampai kita, oh udah stop ya, udah full. Off, gitu teman-teman. Ada pertanyaan atau tidak untuk pembagian kelompok ini? Oke, aman aja. Kalau begitu silakan share screen dan dicobain. Let's go. Nggak ada respon semuanya. Miss, Yes, aku mau nanya, Miss. boleh. Ini aku buat 2 kali ya kan. Kayak aku menjalani 2 kali. Ya, Makin Nami. iya dia kan di checklist. Nggak ada checker. Jadi ini partisipan balapan 1 dan 2 kok 1. Iya, iya. Kalau kamu menjalani 2 kali, 2 orang yang berbeda kan? Ya kan? Nah, berarti dia dapat nomornya 2, makanya masuk ke kelompok 2. Oke, makasih Miss. Gitu. Emang dia pembagian kelompok ya, Bibi? Makasih. Almer, Hazik, Jafran, ada problem kah? Bagus. Nomor Anda adalah punya Jafran, jangan lupa di 9 benerin ya spasinya biar bagus. Hazik boleh share screen Hazik. Tinggal print di bawah ya, Almer. Very good. Miss, saya mau nanya. Ya, boleh.
Ini yang nomor 5, Hmm, aku kurang ngerti, Miss. Perenang 4 sampai perenang 12 12. itu Oke. gimana, Miss? Bentar saya baca dulu ya. Nomor 5. Setiap mengenai atlet dua atlet dari tim yang berbeda, tulis program yang mencetak nomor atlet. Oke, program harus meminta banyak atlet di setiap tim nasional dengan pesan banyaknya anggota di tim satu. Banyaknya anggota di tim dua. Lalu sepasang atlet acak dari berbeda harus dicetak untuk bagian dalam format renang. Benar. Itu cuman kamu perlu masukin numbering tim satu sama tim 2, lalu tim satu sama tim 2 di random, disimpan pada variabel tertentu, lalu udah dicetak print aja perenang satu sama perenang 2 gitu. Jadi nomor 4 sama 12 itu random dari 1 sampai 10 untuk di perenang satu atas tim satu, sama tim 2 itu perenang 12 itu didapat dari acak 1 sampai 12 gitu. Dapatnya nomor 12. Nanti kalau kamu dapat yang enggak 4 ya jangan khawatir, memang begitu. Oke, thank you, Miss. Oke, aman. Gimana Jafran? Very good, very good, very good. Good job. Aman aja. Bentar, kenapa duanya kosong mulu ya? Oh iya benar, karena dia kepilihnya satu. Oke lagi dong, sampai dapetin dua dong. Tutup dulu. Jafran, lanjutin dulu. Oke, kok satu mulu ya? Terus lagi. Sampai dapetin dua sih dong, Jafran. Nah, kok ada yang aneh perasaan saya? Perasaan saya nggak enak nih Jafran yang di sini. Kenapa nomor partisipannya tidak selalu satu? Coba ulangin, play lagi, sekali lagi. Maaf, dari awal. Ulang, masukin aja bebas. Oke, lagi. Nah, oke aman. Silakan checklist, Jafran. Almer, empatnya boleh saya lihat dulu, Hazik. Oke, sedikit lagi. Hazik jangan dipetik ya. Petiknya di sini Hazik. Di adalah. Almer, coba di play. Masukin nomor bebas. Nggak nambah nih dia. Partisipan balapan 2, partisipan balapan 1, nggak ada yang bertambah. Oh ya iya, ini kenapa tetap satu? Ini dua dong. Di stop dulu. Aman sih habis itu Almer, coba play lagi. Ini dua, nambah satu lagi, dapetin angka satu. Lagi, oke aman. Sip, langsung ke 5 boleh. Hazik, oke. Hazik, Miss Fitri boleh lihat nomor 4 dulu. Coba di play, tutup bookletnya. Kayaknya aman sih. Coba masukin nomor bebas, iya doang juga boleh aman. Oke, kok langsung di off? Saya mau lihat nomor 1 dulu. Jangan di off dulu, Hazik. Udah aman, sip. Kita nomor 5 cukup gak ya waktunya? Cukup sih, orang cuman sedikit. Oke, let's go. Kita number 5. Nah, jadi di nomor 5 itu dia akan mencetak, pertama kita masukin banyaknya anggota tim di tim satu. Nah, terus kita masukin juga dan itu numbering, dia akan diacak gitu. Nah, terus 4 sama 12 itu hasil dari pengacakan dari tim satu sama tim 2 yang akan misalkan bertarung atau ya bersaingan, berkompetisi. Nah, tentu saja karena kita mau acak-acak number, maka kita akan gunakan yang namanya from random import random. Kemudian tim satu, ya udah kalau misalnya sih pakainya simpel aja ya.
INT, input aja, buka kurung, terus kata-katanya banyaknya. Anggota di tim 1. Nah, kalau udah, kita buat tim 2. Ganti semuanya. Tim 2, tim 2. Lalu, lalu kita punya yang namanya angka ya. Nomor tim 1. Perenang yang terpilih. Nah, apa perintahnya Rendin? 1 sampai tim 1. Sampai banyaknya tim 1. Lah, terus yang kedua, ya copy aja. Ini tim 2. Nah, ini jangan diganti 1 ya. Mulainya tetap 1. Timnya yang beda 2 gitu. Habis itu print aja. Terus kita pertama bilang perenang. Terus kita akan panggil si nomor tim 1. Lalu strip. Lalu kita bilang perenang lagi. Lalu tim 2. Udah, kita play. Masukin 12, masukin 17, 8, 7. Masukin 10, masukin 3, 3, 1 gitu. Udah, beres. Habis itu dikumpulin ya. Checklist aja, kayak biasa checklist kotak kecil, lalu submit. Silakan share screen. Habis itu kita masuk ke modul time. Cukup sih kayaknya ya di modul time ya. Silakan Elmer, Jafran, Hazik, share screen Hazik. Oke, boleh ke bintang, PB mantap.
Oke, Hazik sudah. Ya, Almer. Oke, masukin angkanya. Sip, mantap. Almer sudah betul. Tinggal dicek. Perenang, ya. Jafran tinggal finishing ya. Kalian boleh baca bintang dulu, Almer dan Hazik. Nanti kita bareng-bareng bersama di model time. Mana Jafran? Nomor tim 2. Tinggal di play. Udah bagus. Saya bahas yang time ya, teman-teman. Oke, di checklist di submit ya. Sip, mantap. Jafran, let's go. Bisa ditutup ya, Bibi. Jafran, Almer. Checklist dulu, Jafran. Sampai kuning submit ya. Azik juga. Oke, kita masuk ke bagian time. Di nomor berapa ya tadi ya? Saya lupa lagi. 6. Oke. Sebuah bla 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 adalah file dengan program di Python. File, kata kuncinya file. Coba jawab, Almer. File disebut apa di program Python? Kita tulisnya pakai kayak huruf kecil katanya. Apa Almer? Open mic-nya ya? Saya nggak dengar. Dia sedang mencerna mungkin ya. Pibi, Jafran, atau Haji, boleh bantu jawab. Almer nih udah ada. Bentar. Script. Apa namanya? Script. Script. Script bukan file, script kode ya. Oke, nggak apa-apa Almer, good job. Kita namanya modul. Oke, Pipi tadi mau sebut ya, maaf ya. Modulnya apa modul? Miss Fitri agak lupa ya. Ini pakai bahasa, iya tetap module, bahasa Inggris. Terdapat banyak modul yang sudah ada di standar library. Sebagai contoh yang kita pelajari hari ini. Coba sebutin satu PB, satu Hazi. Landit ya. Rendin atau apa? Rendin. Modulnya, kalau rendin namanya function. Modulnya namanya apa? Um, Rendin itu ada di modul apa? Hah? Random. Random, betul. Satu lagi Hazik atau Jafran? Oh iya, belum kita pelajari hari ini ya. Yang satu lagi, namanya time. Oke, fungsi yang mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan. Itu maksudnya acak bilangan. Acak bilangan di dalam modul random yang tadi kita pelajari, nama fungsinya apa, Jafran? Tadi kita belajar apa di modul random? Rendin. Rendin, betul. Nah, kalau di sini fungsinya masih sama dengan nama modulnya time. Sudah begitu saja. Silakan share screen dan mengatikan di 2, baru kita bahas bersama di number 3. Silakan.
Oke, Hazik mantap. Random dulu Hazik, bukan random. Random dulu yang di bawah baru namanya random. Functionnya namanya random. Modulnya namanya random. Almer, silakan share screen. Nah, silakan perhatikan. Bibi out tiba-tiba. Oke, coba dibaca dulu ya. Bibi langsung share screen ya. Mana Bibi? Lagi connecting ya? Oh, sudah. Hazik, oh sudah. Oh, kalau sudah kita nanti Bibi nyusul aja deh. Kita bahas dulu nomor 3. It's time and money. Maaf, Miss. Tadi di wifi ku terputus, Miss. Iya, it's okay, nggak apa. Tunggu ya, pengetikannya kalau belum selesai, stop dulu, Bibi. Nanti kamu bisa lanjutin. Kita mau bahas nomor 3 dulu. Teman-teman, di sini permasalahannya nggak ada masalah sih. Cuman banyak banyak error template. Kemudian ada logiknya juga yang salah, kurang tepat. Jadi gini, programnya adalah program sebuah timer untuk permainan catur. Jadi dalam permainan catur itu biasanya ada timer untuk satu pemain dan pemain lain. Mereka itu akan kalah ada dua hal. Kalau mereka benar-benar kalah, atau dia bilang off ya, pemain menyerah, atau waktu pemain yang satunya habis karena kelamaan berpikir gitu. Karena kan memang olahraga otak ya. Nah, sehingga eh, kita akan membuat sebuah kode di mana timernya itu sudah dibatasi. Jadi semua pemain itu sama-sama dapat 30 menit dan dalam proses berpikir itu dia nanti di stop stop gitu. Nanti kalau pas dia main dia pencet lagi hidup timernya. Makin lama dia berpikir maka makin lama habis waktunya. Dan itu bisa jadi kemenangan untuk lawannya. Seperti itu kira-kira ritme permainan catur sesungguhnya. Kemudian di sini tentu saja kita harus ada modul yang menghubungkan dengan waktu. Nah, di sini ada dua yang kamu kalian pakai boleh boleh aja. Kalian boleh pakai bintang seperti ini aman, atau kalian boleh pakai time seperti ini aman. Dua-duanya betul, nggak ada yang salah. Kemudian bad input di bagian 5 tentu saja itu karena um, gerakan is not defined, berarti informasi gerakan tidak ada. Karena kita punya input di dalam while,
Untuk menghubungkan variabel gerakan di dalam while sama di luar, biar dia terdefinisi, biasanya kita akan buat sebuah variabel kosongan seperti ini. Kosongan untuk string, bukan number ya. Kalau sisa waktu masih banyak, ya dia akan ada waktu terus timernya muncul. Tapi kalau enggak, ya habis dia akan print waktu tersisa, bla bla bla. Nah, tentu saja menyerah itu bukan sama dengan dong, tapi tidak sama dengan. Karena belum menyerah dulu, baru dia melakukan timer yang mulai. Jadi timer akan berlangsung dalam proses permainan. Kemudian kita sudah punya timer di awal, dia menyimpan detik saat itu. Kemudian proses ini, akhir ini adalah proses berpikir. Dari awal ke akhir itu adalah proses berpikirnya si pemain. Ingat bahwa semua ini bersatuan menit bukan detik. Kalau kita biarkan begini saja, kita anggap sebagai detik dan ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, akhir kurang awal yang bentuknya detik harus kita buat menjadi menit dengan cara membagi dengan 60. Nanti dipaksa jadi integer desimalnya, jadi kita nggak perlu round lagi. Udah selesai, seperti itu saja. Kita masukin aja, misalkan kodenya biasanya satu huruf, satu angka ya. Kayak gini. Sudah mulai, itu kita masukin lagi. Misalkan kita dapat sesi lagi. Nah, begini. Waktunya memang berjalannya lama sekali, betul. Waktunya berjalannya lama sekali. Jadi emang 29 mulu seringnya iya. Kalau udah 29 berarti aman, udah benar. Kalau misalkan kita nggak pakai 60, lihat apa yang terjadi. Kalau kita nggak pakai 60, waktunya begitu cepat. Kita tunggu agak lama aja, udah 28 menit tuh tadi. Padahal waktunya sama kan, nggak ada yang beda. Udah 22 menit, nah yang nggak boleh ya. Makanya kita anggapnya sebagai menit, bukan detik. Makanya benar kalau dia bentuknya adalah 29. Oke, ada pertanyaan atau tidak? From-nya bebas, mau pakai bintang, mau pakai time, sama aja, aman-aman aja. Silakan, share screen. Miss, ini Oke, kayaknya aku ada salah deh, Miss. coba lihat, Baby. Oh, itu karena kamu nggak off aja. Oh, Enggak, bener-bener kok. Udah di bagian 60. Oh iya, off. Udah gitu doang. Memang dia, aku nggak nyampe ke 28 sih, Mas Fitri. Iya lama, 2 menit itu ternyata lama kalau ditungguin. Kalau nggak ditungguin, kalau nggak ditungguin cepet banget, tiba-tiba hilang. oke, thank you, Miss. Oke, aman aja. Bagian 60 ya, gerakan spasi di atas. Oke, sip, mantap. Tunggu baru kita bahas nomor 4 ya. Coba yang udah di nomor 4 silahkan dibaca dulu. Dia temannya timer yaitu stopwatch. Temannya timer yaitu stopwatch.
Oke, aman. Pokoknya kalau keluarnya 29 aman ya. Oke, kita bahas nomor 4, si stopwatch. Di situ tutup dulu ya, Pipi ya. Oke, thank you teman-teman. 4 itu terlalu sedikit, jadinya bisa sebahas semua. Kebahas semuanya. Biasanya 10. Ini orang-orangnya pada nggak ada. Hmm. Oke, di sini ada stopwatch ya. Jadi stopwatchnya untuk panco. Para penyelenggara meminta adanya stopwatch yang menampilkan lama persaingan dalam detik. Ya, oke, dia akan menampilkan waktu. Kemudian menyarankan input 1 untuk memulai waktunya dan menyarankan 0 sebagai input untuk menghentikan waktu. Sampai dimasukkan jika selain 0 dimasukkan secara tidak sengaja, maka program tindakan tidak ditemukan. Setelah menerima 0, program akan menampilkan durasi pertarungan dalam detik sebagai bilangan bulat. Oke. Bentuknya kayak gini. Pertama kita harus input dulu kan, berarti sebuah variabel yang mungkin kita akan sebut dengan ya stopwatch ya, sesuai dengan nama aplikasinya. Tapi sebelum gitu kita akan koneksi dulu dengan module time. Kemudian kita punya variabel stopwatch dimulai berarti input 1 start 0 stop. Nah, seperti ini, titik 2 jangan lupa. Kemudian kalau sudah ada informasi itu kan berarti kita sudah tahu berhentinya di 0. Loopingan yang bisa terjadi saat stop 0 itu adalah hanyalah loop while. Jadi stopwatch tidak sama dengan 0. Titik 2, enter. If stopwatch tidak sama dengan 0. Berarti kalau udah mulai 1, ya kan, dia akan mulai timer. Timer berarti waktunya akan dimulai, kita pakai informasi start aja untuk menyimpan waktu bekerja ya. Kalau sudah waktu sudah berjalan, else kalau misalkan kita salah input selain 1 dan 0, dia akan bilang print. Tindakan tidak ditemukan, boleh di copy ya. Terus ada satu lagi kondisi, kapan dia berhenti dan kapan kita harus hitung. Ya kalau nolnya sudah selesai. Tapi sebelum itu biar nanti dia nggak jalan terus, kita stopin dulu pakai ini. Nah cuman pas kita sudah mulai kan dia cuma suruh ngisi stop dong, nggak mulai lagi dong. Nah maka ini jangan satunya dihapus. Pakainya stop 0 aja. Habis itu kita akan punya, nah setelah loop selesai saat nolnya sudah buat kita stopin, berarti kita punya waktu akhir, yaitu time yang mengukur waktu saat itu. Nah, akhir ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung total waktu yang sudah berjalan. Kita pakai INT boleh. Akhir dikurang awal. Awal pakainya start ya. Nyampur-nyampur. Udah, habis itu kita print aja. Print total waktu. Terus kita akan bilang total. Lalu satuannya jangan lupa. Detik. Udah deh. Kita buat lama-lamain aja misalkan. Sobat input ini. Bentar. Ini koma ya. Oke, startnya kok kehapus. Yang ini kok nggak kebaca ya? Bentar. Stopwatch-nya kok nggak kebaca yang itu. Kok yang ini nggak kebaca ya?
Aneh nih. Bentar. Loh, kenapa? Kok aneh? Bentar, bentar, bentar. Gak bisa. Oh, digabungin aja. Lupa saya. Gabungin aja ya. Seperti ini. Kok tapi aneh ya? Saya merasa. Oh. Oh, komanya masuk. Astaga. Terkecoh. Komanya masuk ke dalam ya. Kecoh saya. Bentar. Nah, harusnya begini. Nah, lamain aja, lamain, lamain. Nah, 3 kali saya bilang lamain, 4 kali, 6 detik. Kita coba buat 2 kali lamain ya. Oke, lamain, terus lamain 3 detik ya. Jadi saya ngomong lamain itu 1,5 menit. 1,5 detik. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan nih kayaknya nih di chat. Kenapa nih? Boleh, silakan Almer. Silakan melanjutkan, silakan share screen semuanya. Miss, Yes, kenapa Bibi? um, Itu akhir awalmu tambahin INT di depan, biar dia ngebulat. Kaget ya, ada berjuta-juta desimal. INT di depan akhir awal dikurungin ya, kayak kamu tulis INT input. okay, thank you, Miss. Oke, PB mantap. Azik, kok kayaknya pasnya gede banget space-nya. Start time-nya maju tuh, Hazik. Start time-nya maju di if. Ntar, saya tunjukin. Ini maju. Else-nya maju. Print-nya maju. Pakai tab aja. Pakai tab lebih membantu, Hazik. Ya, ini maju nih, pakai tab aja. Ini juga maju. Ini maju juga. Ini maju lagi 2 kali tab print-nya. Kalau stopwatch-nya aman. Akhir mah enggak. Akhir mah di situ memang. Ini total akhir di situ. Aman. Oke, aman Hazik, tinggal play and check. Oke, waktu mundur ya di nomor 5 ya. Oke, sedikit lagi. Lo Almer udah join belum? Yes, oke.
Oh, Almer baru ya. Almer nanti bisa lanjutin yang itu. Miss Yutri bahas nomor 5 dulu setelah Jafran ya, tapi ya. Tapi kayaknya, nggak tahu deh, lihat kondisi ya, teman-teman. Kayaknya nomor 5 saya cuma bisa jelasin. Kalian bisa lanjutin sendiri ya, karena waktunya mepet nih. Tapi nggak banyak sih sebetulnya. Dia counter, pakai looping, pakai counter, hitung mundur. Hmm, pu, tidak ada adanya input ya, Fran. Oke, oke, lamain. Kok no, kok dua, dua ya bisa. Oh, mau ngecek ya, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, ngecek nggak apa-apa, it's okay. Aman aja. Ngecek ternyata ada tindakan tidak ditemukan, it's okay, aman, bagus malahan. Checklist, nol. Tuh udah 7 detik. Silakan checklist Almer. Wah, Almer udah dikit lagi ya sebetulnya. Almer saya bahas dulu nomor 5 ya. Stop dulu boleh. Baik, Eh, Miss. nanti kamu bisa lihat kembali. Saya bisa kirim sih sebetulnya. Atau kamu simpan dulu aja kode yang itu ya. Oke, kita bahas number 5. Semoga ini tidak menyulitkan kalian ya. Ini gampang sekali teman-teman. Di sini ada demo project. Ini pertama kali kayaknya kalian punya demo project. Hitung mundur. Kenapa saya milihnya angka gede ya? Harusnya 3 detik aja. Jadi dia hitung mundur 1 detik. Nah, kita gunakan sleep juga di sini. Tidak ada gunakan time sama sekali. Kita cuma gunakan sleep aja. Hanya gunakan sleep. Kayaknya sih nggak gunakan time ya. Ya nggak ada. Nah, jadi pertama ya tentu saja from-nya pakai sleep boleh nggak Miss Trip? Boleh. Tapi saya mau pakai bintang aja. Sleep udah masuk soalnya. Terus kita mau pakai timer atau banyaknya detik. Oke, detik aja kita buat variabelnya. Terus INT karena numbering ya, dia mundur, numbering, kita pakainya INT input. Terus masukkan banyak, sorry, detik. Detik 2 jangan lupa ya. Nah, angka ini kita akan buat counter. Counternya apa? Counternya adalah si detik itu sendiri. Counter ini akan masuk ke dalam while. Kalau counternya lebih dari 0, maka dia akan dihitung mundur atau di print counter. Print counternya. Kalau begitu akan ada mundur, berarti ada yang dikurangin counternya. Biasanya kita tambah ya, sekarang dikurang. Terus, apa lagi? Terus, harus ada slip. Kalau enggak cepet banget. Kita coba dulu deh ya, biar kalian juga tahu maksud saya. Kita nggak usah pakai slip dulu. Begini aja. Cepet banget. Oke, kita jangan buat 3 deh. Nggak kelihatan. Kita buat 10. Lihat, lihat kecepatannya ya. Kita buat 20. Cepet banget ya. Tapi kalau kita pakai sleep, 1 detik, kita masukin 3, lama banget. Apalagi saya masukin 10, lama juga pasti ya. Udah kebayang lah lamanya. Ya, oke, silakan share screen dan kalian bisa selesaiin in 5 minutes. Udah ada, bisa ya. Let's go. Almer boleh langsung, kelimanya kebaca nggak? Kalau kebaca langsung kelima dulu nggak apa-apa, Almer. Tapi kalau enggak ya berarti selesaiin 4 dulu. Silakan share screen semuanya.
Oke, kita cari Will dulu ya. Oke, silakan. Sudah saya kirim belum ya? Belum ya? Kalian bisa gunakan slip, kalian bisa gunakan bintang ya. Yang saya kirim agak beda pakai slip, saya tadi pakainya bintang. Boleh, Hazik, boleh pakai itu. Coba di play. Nggak ada waktu habisnya sih. Waktu habisnya boleh nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya di outputnya nggak. Tapi kalau mau ada juga nggak apa-apa juga sih. Pakai for juga boleh nih. Kayak Hazik. Cuman dia pakai ranknya langsung otomatis ya. Oke. Miss, Yes, kenapa tuh? boleh bantu dikit nggak, Miss? Boleh. Kenapa tuh? Ini apa yang salah ya, Miss? Oke, menghentikan program selama 10 detik. Benar, random random acak 2 sampai 5. Oke, from a time import bintang. Mengembalikan waktu detik sejak mulai zaman, bukan. Itu time sama from itu ketukar. Habis itu aman. Bentar. Ya nggak apa-apa, itu benar, itu benar. Yang saya bilang tadi benar. Random 10 itu bentar. Kok tiba-tiba ada random 10 ya? Definisinya aneh. Coba dulu ini suara aja nggak apa-apa. Oh, bener ya. Itu agak aneh sih pembahasannya ya. Oke, bagus, Thank you, Jafran. Miss. Oke, aman. Boleh begitu, boleh Hazik. Pakainya import time ya, Hazik ya. Aman. Stopwatch-nya, stopwatch kamu kenapa? Siapa? Almer. It's not defined loh katanya. Berarti tulisannya CHTH sama TCH beda-beda ya tulisannya Almer. Coba dibenerin dulu. Yang nomor 4-nya TCH ya harusnya. Stopwatch. Kenanya T dulu baru CH. Yang bawah juga sama tuh nomor 5. Ini beda semua stopwatch ya. Di bawah nomor 9 juga sama. Ya, oke. Sorry Almer, mantap. Mantap Almer, lucu aja. Lucu ya Almer, saya tidak menghina ya. Lucu stopwatchnya. Oke, silakan di play.
Aman, Almer. Silahkan checklist seluruhnya. Oke, Jafran tadi aman ya? Sudah sleep juga ya? Oke, aman. Almer nanti nomor terakhir saya kirim di chat WA. Silahkan nanti kamu selesaikan ya. Oke, Miss. Bentar. Kita sudah di penghujung acara WD. Acara apa nih? Bukan acara ya. Saya punya 4 pertanyaan untuk 4 orang yang berbeda. Ya, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran. Cihuy, gitu ya. Cihuy dong. Enggak ya. Simpel aja satu kata doang. Ini hide dulu dong, biar nggak mikir dulu. Jafran duluan. Modul untuk mengacak angka namanya apa? Jafran. Modul Modul untuk mengacak angka. Modulnya bukan perintahnya ya. Randin. Randin itu fungsinya. Modulnya bukan Randin. Ini kebalik-kebalik nih sama Pibi juga tadi gitu. Namanya apa Pibi? Random. Random. Oke, Almer. Almer open mic Almer. Ya, Miss. Oke. Perintah untuk delay waktu. Tadi dipakai di akhir sih, Almer belum sampai di 5, nggak apa-apa sih sebetulnya. Masih ingat nggak Almer? Oh, enggak, Miss. Nggak, oke. Coba sebutin yang lain, open mic-nya. Sleep, Miss. Sleep Almer namanya. Oke, Pibi, baru Hazik terakhir ya. Pibi. Oh, gampang banget. Gampang banget. Gampang banget ini. Modul untuk menghitung atau menyimpan waktu. Time, ya. Time, very good. Almer ini harus diputar dulu biar muncul ya. Almer lagi Hazik. Hazik boleh open mic? Halo Hazik. Halo, Oke. Miss. Perintah untuk mengacak angka bilangan bulat. Ini sempat dibahas tadi sama Jafran. Namanya apa perintahnya? Tadi sempat disebut sama Jafran loh. Coba Hazik. Randin. Randin, betul. Very good. Jadi perintah untuk mengacak angka namanya Randin, perintah untuk menyimpan waktu namanya time, untuk mendelay waktu namanya sleep. Teman-teman ya, jangan dilupain ya. Ada pertanyaan atau tidak sebelum saya tutup? Tidak ada? Miss. Aman aja ya. Oke. Minggu depan kita akan membuat sebuah project. Saya harus bahas project juga ya. Tapi nggak apa-apa sih minggu depan aja, it's okay. Minggu depan aja idenya, jadi nggak ada PR deh, minggu depan aja ya. Tapi saya harap tidak terlambat ya, karena minggu depan kita membuat sebuah project. Nanti kita akan belajar dulu membuat sebuah modul, baru nanti kalian boleh buka Google atau buka chatbot, chat GPT maksudnya, untuk menyelesaikan project modul. Jadi minggu depan kita membuat modul sendiri, modulnya dibuat sendiri oleh kita, terus kita panggil sendiri gitu. Connectingnya sama, semuanya sama, cuman modulnya beda aja. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir ya. Kita berlima saja hari ini. Semoga minggu depan akan lebih rame dan semoga semangatnya tetap ada ya. Kalau gitu sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat Sampai sore. jumpa, Miss. Sampai jumpa lagi. Malam. Thank you Almer, Jafran, dan Pibi. Miss Jenif ya. Selamat sore.